Eh, Mungkin bisa cerita dulu ya, pertama kali kayak kamu masuk ke capital market gitu ya, sampai sekarang nih ya. Kalau dulu Ya. mungkin mungkin bisa dibilang masih masih baru-barunya waktu zaman kita kenal, terus sekarang bisa dilihat gitu ya, followernya luar biasa, tumbuhnya pesat gitu. Nah, Bram, Hanya oke. Kenapa? Kenapa nih? Kenapa kok capital market yang dari kapan dulu kamu pilih gitu ya sampai sekarang gitu ya? Dan apakah kamu merasa bahwa kamu memilih capital market itu salah jalan gitu ya? Atau gimana, Bram? nggak menarik, Pak Andrew. Soalnya dulu kalau saya kan berangkatnya dari dunia profesional gitu ya. Nah, menariknya ini banyak sekali senior-senior kita di dunia kerja itu pada saat usia pensiun itu belum bisa pensiun gitu. Karena banyak banget masalah keuangan gitu, Pak Andrew. Nah, disitulah mata saya terbuka gitu loh. Kalau kita misalnya kerja, walaupun kita income kita besar, tapi kita nggak punya ilmu untuk investasi, nggak kita sisihkan pendapatan kita buat nanti di hari tua, nah itu nggak akan pernah cukup. Di situ saya baru terbuka gitu. Nah, terus terang waktu itu kenapa milih capital market? Karena kalau kita misalnya usaha, tanpa kehadiran kita kan tentunya nggak maksimal gitu Pak Andrew. Ya kan? Nah, satu hal yang bisa kita kontrol sambil kita tetap profesional sebagai karyawan adalah di dunia keuangan ini. Apalagi sekarang udah semakin mudah ya, udah ada banyak platform untuk reksadana muda, saham juga bisa dikontrol lewat handphone. Nah, I think this is di jalan terbaik ya bagi misalnya seorang profesional untuk kita bisa akumulasi wealth ya. Itu karena itu jadi serius di pasar modal sih gara-gara itu Pak Andrew. Oke, jadi kamu menilai bahwa saat dulu belajar saham gitu ya sampai sekarang kamu udah bisa dibilang salah satu pro trader gitu ya yang mewarnai capital market Indonesia. Ini jalan jalan terbaik yang untuk mengumpulkan kekayaan gitu ya, Bram ya. Hmm, salah satu jalan terbaik. Oke, Hmm. oke, keren. Terus kalau ngelihat ini sekarang aku loncat ya kondisi kondisi bursa kita sekarang eh, Ya. dengan yang sudah mengkompensasi US pada akhirnya kayaknya udah naikin suku bunga gitu ya, BI yang bulan lalu juga sudah naikin suku bunga. Terus Hmm. earnings session juga sudah lagi lah ya, lagi pada ngeluarin laporan keuangannya gitu ya. Terus ini juga bisa dibilang penghujung tahun nih Bram. Ini kan udah masuk November gitu ya. Ya. Halloween sudah lewat, ini sudah di November. Nah, kalau kamu sendiri melihat tahun 2022 ini bisa dibilang tinggal dua bulan lagi ya. Eh, ada feel apakah ini window dress akan terjadi gitu ya atau justru tahun ini window dressnya enggak bursa diem-diem aja tapi malah nanti di Januari akan dikebut gitu Bang. Nah, kamu menilai lebih lebih kemana nih? Ya, menurut saya sih tetap window dressing nanti tetap akan ada ya. Terutama dari powernya dari sektor banking ya. Jadi sektor banking terutama big banks ini menarik. Jadi walaupun inflasi kita naik, terus juga the Fed juga cenderung terus akan naikin suku bunga, di mana sekarang juga suku bunganya kan udah Amerika udah 6 kali naikin suku bunga. Terus sekarang Ya, juga betul. menjadi sekitar 4%. Dan cenderung pun BI pun akan menaikkan suku bunga gitu. Nah, dengan kenaikan suku bunga ini tentunya banyak sektor yang akan kena dampaknya juga gitu ya. Terutama dengan adanya perang yang di Rusia juga Ukraine juga, terus juga sulitnya karena inflasi. Tapi juga ada beberapa sektor yang masih diuntungkan, salah satunya big banks gitu. Nah, menurut saya sih tetap power utamanya itu akan ada tetap di sektor big bank sama komoditis ya. Jadi kalau kita lihat statistiknya dalam 10 sampai 12 tahun terakhir sih, November ini merupakan momentum yang bagus bagi kita untuk menyicil saham ya, untuk menghadapi window dressing gitu ya. Gitu, Oke, men. jadi kamu tetap percaya window dress akan terjadi ya di Betul. penghujung tahun ini. Ya, karena big banks pun semua kayak bank-bank besar, BCA segala gitu, profitnya tetap terus oke banget gitu, terus bertumbuh gitu. So there is no reason untuk ya akan kita misalnya krisis besar sih kayaknya cenderung nggak terlalu krisis besar lah. Akan
ekonomi akan semakin sulit, ya, tapi krisis sekali sih enggak. Jadi mungkin bagi individu kita harus agak bersiap aja ya. Karena 2022 ini bisa dibilang kan, wah indeks itu super sideways ya, range-nya besar gitu. Nah jadi it's not an easy year ya bagi yang mungkin yang pemula untuk terus trading sih not easy ya di tahun 2022 ini. Oke. Jadi katalis yang kamu pakai untuk menggambarkan ekonomi Indonesia itu lagi sakit, lagi demam atau lagi baik-baik aja adalah earnings dari Big Bang, gitu ya. Ya. Hmm. Yang sejauh ini terlihat ya bagus gitu ya, Mandiri, Ah, BNI dan sebagai macamnya. Nah, kalau bicara sedikit ya ke saham index mover gitu ya, yang di luar bank, misalkan kayak Telkom gitu ya, terus kayak Astra. Kamu sendiri lihatnya gimana, Bram? sebenarnya tadi saya kayak masalah melihat ada datanya tuh. Kalau Telkom juga menurut saya bagus ya Bendro ya, karena itu salah satu yang konsisten ya. Tentang kayak Telkom terus tower-toweran menurut saya itu bagus. Jadi makanya saya nggak terlalu khawatir dengan itu sih gitu. Hmm. Oke, oke, keren. Jadi katalis yang digunakan balik lagi ke earnings gitu ya. Sama tren mungkin ya, bisa dilihat juga trennya so far untuk para big bank sih bagus ya, masih kuat Bagus gitu ya. ya. Justru kalau bagi para trader patokan kita harus tren itu justru betul. Bendro. Oke, terus kalau aku lihat dari yang kamu sering post di Instagram gitu ya, Ya, belakangan kayaknya sering ke arah reksadana gitu, Bram. Nah, ya. ini kan jadi menarik nih. Ini apakah menggambarkan sikon portfoliomu sekarang itu lebih apa heavy ke arah reksadana itu ya? Kalau memang iya, nah kamu lebih milih ke reksadana apa nih? Apakah yang pendapatan tetap gitu, atau yang saham, atau yang campuran, atau yang apa nih, Bang? Ya, terus terang kalau nah makanya setiap pribadi kan mempunyai resikonya yang kita mau capai masing-masing gitu ya. Kalau tipe saya itu saya kurang suka yang volatilitasnya terlalu tinggi Pak Indro. Jadi tujuan kita trading itu kan untuk kita mengumpulkan kekayaan kita secara konsisten dan agak lebih smooth gitu. Jadi kalau pasarnya marketnya lagi terlalu volatilitasnya terlalu besar itu bukan yang tujuan saya untuk oh ini the best time buat trading bagi saya enggak gitu. Jadinya portofolio saya lebih banyak ke save dulu, aman-aman dulu yang penting gitu. Nah, kalau ngelihat dengan kecenderungan suku bunga yang terus meningkat, terutama reksadana pasar uang itu pasti positif ya, bagus bagi mereka gitu. Nah, jadi hati-hati bagi reksadana pendapatan tetap, khususnya yang isinya obligasi negara itu hati-hati, biasanya terkoreksi cukup jauh. Karena ketika nanti dia suku bunga cenderung naik kan biasanya yield-nya juga tinggi, yield tinggi itu biasa karena implikasi karena harga dari bos itu jatuh gitu. Nah, jadi banyak teman-teman yang sering bingung kenapa sih reksadana pendapatan tetap ada yang tetap stabil, ada tapi yang nyungsep banget gitu, turun banget. Biasanya yang lebih stabil itu kalau di isinya itu banyak obligasi perusahaan, jadi cenderung lebih smooth gitu ya. Jadi bagi saya lebih dari 50% sekarang itu banyak di save dulu, aman dulu. Menunggu momentum yang tepat untuk nanti masuk kembali ke saham-saham pilihan yang utama gitu. Gitu. Oke, jadi kalau secara porto, tadi kamu sempat bilang, jadi ini kayak mau refleksikan 50%, sekarang portomu lebih heavy ke reksadana yang tidak volatile, gitu kan ya. Nah, Yes. sambil menunggu momentum gitu ya. Nah, ini ini dua hal yang menarik nih, Bram. Tadi kita bicara mengenai earnings gitu ya, big banks gitu ya, mostly blue chip bagus gitu kan ya. Terus dengan posisimu yang sekarang ini justru lebih agak sedikit ngerem gitu ya, di mana 50%-nya sudah di mutual fund yang bisa dibilang cari yang stable gitu kan ya. Ini apakah sempat kamu berpikiran bahwa kayak laba yang dihasilkan para big banks ini akan jadi
peak-nya gitu ya, akan jadi level laba tertinggi atau EPS tertinggi gitu ya. Setelahnya nanti mulai tahun depan mulai agak turun gitu ya. Jadi sehingga kamu kayak mengamankan atau memindah yang tadinya berat di ekuitas gitu ya ke arah reksadana yang lebih sedikit konservatif gitu ya. Atau gimana nih strateginya? Karena di sini menarik gitu ya, yang tadi kamu sampaikan, tren lagi bagus, ekonomi juga ya memang bisa dibilang mungkin nggak separah di negara lain gitu ya. Kita tetap masih bisa bertumbuh, tapi jelas modenya mungkin lebih ke arah hati-hati gitu ya. Versus dengan komposisi portofoliomu. Ini menarik banget sih, Bram. Gimana nih, Bram? Ya, menarik. Jadi laba perusahaan ini ada yang mungkin peak di tahun ini dan di tahun depan akan cenderung turun, itu bisa banget. Misalnya komoditas gitu Pak Andrew. Misalnya kayak batu bara ya, mungkin sekarang lagi hot-hotnya nih. Apalagi di luar negeri udah mau winter gitu kan ya. Tapi jangan lupa, kita harus siap-siap nggak ada suatu hal yang abadi gitu. Terutama kayak di komoditas itu nggak ada gitu teman-teman. Jadi jangan lupa, ketika lagi hype-nya seperti sekarang, kalau kita berpikir dari sisi manajer investasi, ya maybe it is time to sell sebentar lagi, maybe gitu. Ketika nanti view dari tim research mereka mengatakan, oh kayaknya nih ya batu bara udah peaknya sekarang, mungkin nggak lama lagi akan turun, akan menjadi sektor rotasi gitu kan ya. Tapi kalau kayak di big banks ini malah menarik, kayaknya inflasi mungkin akan sedikit lebih turun, tapi kayaknya akan lebih cenderung tahun depan pun suku bunga akan terus tinggi untuk mengimbangi si inflasi ini. Jadi yang akan lebih stabil kayaknya menurut saya big bank sih gitu. Nah, tapi kenapa konsentrasi saya banyak yang lebih kita menyiapkan amunisi dulu gitu kan ya. Karena saya melihatnya big bank sekarang pun juga harga valuasinya udah sangat mahal juga gitu ya. Dan itu juga banyak implikasinya seperti kita lihat kan sampai sekarang IDX kita IHSG masih bagus, masih positif ya. Dimana di luar negeri itu udah berantakan gitu. Dari US sudah minus sampai 24% indeksnya segala. Nah, ini bisa jadi sebenarnya banyak dana asing itu larinya ke sini. Fund-fund besar di luar negeri itu, fund-fund di luar negeri juga mengkoleksinya ya sama seperti fund besar di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya saya melihat memang fundamental dari big banks ini bagus, tapi dengan kondisi sekarang harga terlalu tinggi ya. Saya lebih suka ngelihat dia ada swing dulu sedikit ke bawah dan itu merupakan momentum bagus buat koleksi mereka gitu. Ya, jadi saya tungguin. Cukup terjawab sih dari sisi situ ya. Kemudian aku pengen tahu lebih dalam kalau ke arah kayak reksadana gitu ya. Setauku kan perbankan kan juga ada PNS gitu ya, yang jualin juga untuk reksadana segala macam. Nah sekarang apakah kondisi sekarang ini dimanfaatkan untuk jualan memang reksadana yang arahnya ke arah stable gitu ya? Atau kalau mungkin yang kamu tahu kayak sales di bank itu justru cenderung kayak lebih mempromosikan reksadana saham gitu atau berimbang. Menurutmu gimana nih, Bram? Ya, kalau di beberapa banknya terutama yang deposito ukuran besar cenderung lebih mengambil suatu hal yang stabil gitu Pak Andrew ya. Jadi ini sekarang ini dengan kondisi market yang lagi super volatil ini reksadana kayak pasar uang sama ori maupun sukuk itu sangat-sangat laku banget gitu. Itu merupakan alternatif bagi nasabah yang merasa sebelum suku bunga kemarin akhir-akhir ini naik kan sebenarnya deposito udah semakin kecil tuh. Nah, jadi ini solusi dari ori, sukuk, reksadana pasar uang maupun sedikit pendapatan tetap itu cukup diminati ya di dunia perbankan maupun saya lihat di dunia orang-orang yang mempunyai dana besar ya. Oke. Kemudian kondisi portfoliomu, balik ke portfoliomu yang masih ada di reksadana. Beberapa hal yang kamu tunggu itu sebenarnya apa sih, Bram? Mungkin kamu bisa sebutin dua gitu ya, bahwa kayaknya sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk switch dana di mutual fund akan dicairkan, di redeem gitu ya, masuk ke pasar ekuitas lagi. Nah, ini yang kamu tunggu apa, Bram? Yang saya tunggu, kita misalnya gini, kalau misalnya suatu kayak big banks ya, atau saham-saham terutama yang bagi dividen
dividen rutin gitu Pak Andrew. Saya nunggu seenggaknya dengan harga sekarang, seandainya kita lihat tiga tahun atau 5 tahun terakhir, dia bagi dividen, itu yieldnya berapa sih gitu. Kalau misalnya masih hanya 1 atau 2%, bagi saya masih kurang menarik gitu ya. Tapi kalau kita udah bisa dapat dividen yield sekitar 4 sampai 6 atau 7%, I think it's a good time to buy saham yang kita bisa kasih dividen yield. Ya. Dan menariknya ini kalau misalnya kita punya dana sementara di reksadana gitu ya, atau di aset kelas lainnya, nggak harus saham sebenarnya. Kita bisa lihat juga, saya melihat kiri kanan saya juga dunia properti mulai terasa berat gitu ya. Nah ini I think it's a good time juga untuk invest di dunia properti sebenarnya. Iya, karena dengan yang inflasi seperti sekarang, cenderung suku bunga naik, kayaknya mulai banyak properti yang kembali ke harga wajar ya, atau bahkan di bawah harga wajar saya lihat mulai bermunculan nih. Ini saya menarik juga. Oke, menarik. Walaupun kalau di emiten properti ya, beberapa di antaranya itu marketing sales tuh tetap masih bagus gitu ya. Iya, Mungkin ke iya, hit yang di luar yang company public mungkin ya, yang kecil-kecil gitu. iya. Oke. Kalau Terus kalau gimana? dunia kalau benar-benar dunia properti secondary market udah menarik banget harganya. Benar-benar rumah gitu Pak Andrew, rumah second sih menarik harganya. Oke, jadi kejadian ya koreksi di secondary marketnya properti itu cukup gede gitu ya. Ya, eh, mungkin beberapa bulan yang lalu saya lihat misalnya 3 bulan yang lalu ya, yang misalnya yang jual BU mungkin hanya 1, 2, sekarang mulai ada 4 sampai 8 mungkin yang jual BU. Ini menarik sih, kelihatan sih momentumnya. Oke. Iya, Mulai iya, bermuncul iya. karena Nah, karena easy karena it's not easy bagi misalnya orang-orang yang punya KPR-nya besar, cicilannya dari komposisi salary mereka, terus masih banyak banyak juga misalnya hutang kartu kredit, hutang pinjol, and it's not easy, banyak yang melepas seperti itu sih saya lihat sih. hmm. Jadi itu mengkonfirmasi untuk secondary market property, mengkonfirmasi bahwa yang kejadian sekarang ini interest rate-nya naik gitu ya, BI 7 days reverse repo rate-nya naik, itu ke hit, jadi mengakibatkan bahwa pasar propertinya sendiri koreksi gitu ya, banyak barang murah, dan itu bisa dijadikan salah satu alternatif untuk investment. Itu Bram ya? Karena di dunia sekarang kalau kita ngelihat misalnya pertumbuhan Indonesia masih bagus-bagus saja gitu ya. Semuanya masih masih oke-oke aja. Sebenarnya ada beberapa yang saya lihat industri itu udah kena hit banyak, itu sebenarnya kelihatan gitu Pak Andrew. Salah satunya itu misalnya industri tekstil, dengan apalagi yang jualannya ekspor. Ini saya lihat udah puluhan ribu yang seperti di PHK gitu kan ya. Nah ini sulit. Terus kayak kita lihat dunia startup juga is not easy right now. Yang hanya benar-benar yang kuat, yang kita bisa terus bertumbuh ya. Sedangkan yang udah terlalu besar dari sisi uh, tenaga kerjanya is not easy for them gitu. Terus, nah dengan banyaknya yang udah industri yang sektor mundur seperti ini, kita lihat lagi efeknya. Kebanyakan dari anak muda sekarang itu kan punya pinjaman, entah itu di Akulaku, atau misalnya pay later atau apa. Nah ini yang membuat non-performing loan dari industri itu juga meningkat. Rata-rata non-performing loan itu di pay later itu sekarang lebih besar dari 20%. Dan ini kelihatan gitu. Nah ini menarik sebenarnya, walaupun Indonesia baik-baik saja, tapi ada beberapa sektor yang sebenarnya udah terhit dan terus meredup itu mulai ada. Walaupun big banks dan komoditas kuat, ya di belakangnya ya biasa tetap aja akan ada rotasi sektor yang gimana gitu kan ya. Ini menarik sih. Iya. Jadi kalau menggeser sedikit ke tulisannya Ray Dalio, jadi benar-benar nyata yang dia tulis ya, bahwa debt sekarang itu cenderung di mostly ya beberapa negara memang lagi tinggi gitu ya. Yang tadi kamu bilang fenomena BNPL gitu ya, buy now, pay later. Itu memang lagi digemari gitu ya. Terutama mungkin pasca kayak penerbangan dibuka ya, yang selama ini dikurung di rumah, terus pada akhirnya wah udah nggak tahan pergi sana sini gitu ya, naik pesawat. Walaupun kalau kita ngelihat compare
harga pesawat, tiket pesawat gitu ya dibanding sama zaman sebelum COVID, harga sekarang bisa dibilang mahal sih. Kalau menurutku ya, mahal sih. Nggak tahu, Iya, kamu sendiri ngeliatnya gimana? iya, dan itu ngeri loh Pak Andrew. Maksudnya kita lihat ya sekarang Traveloka pun kita bisa nyicil, semua juga beli Topet, Shopee bisa pay later, semua bisa aku laku juga bisa pay later. Itu sebenarnya ngeri sih. Zaman sekarang it's not easy kalau kita nggak ke Xbox sama hal-hal yang begituan itu sangat sulit gitu. Kalau kita zaman kita muda ya, mungkin kita kalau kita mau hemat, dulu kita nggak usah ke mall gitu kan Pak Andrew. Ya, Kita ya, bisa, ya, betul. tapi sekarang ketika di rumah mau minum boba aja bisa gojek gitu. Nah, jadi menurut saya zaman sekarang buat hemat itu 2 sampai 3 kali lipat lebih sulit dibandingkan waktu kita muda loh Pedro. Sekarang Setuju sekarang sih. iya, sekarang kita walaupun nggak keluar rumah ya, spending kita bisa kayak ke mall tiap hari, itu bisa banget tuh. Ya kan? Betul, Apalagi betul. apalagi yang sekali kirim itu bukannya misalnya makanan satu paket sama minuman enggak, apalagi kirimnya boba 2 jam lagi kita mau makan nasi goreng, 2 jam lagi mau apa, itu ongkirnya kalau di jumlah-jumlah weh dahsyat itu. Iya, iya, iya. Belum lagi Ya, biaya aplikasi ya. Sekarang udah di beberapa aplikasi pemesanan itu kan udah muncul gitu ya. Biaya layanan lah bisa disebut. iya, terus sekarang mau cicil apapun gampang, tinggal klik-klik di suatu aplikasi ya kan. Hmm. Iya, belum belum apalagi yang sekarang karena semua gampang aplikasi, yang kepompong saham, wah itu juga lebih efeknya lebih dahsyat lagi. Lo bisa tinggal keikutan ke expose akan hal yang nggak bener, beli dan akhirnya salah. Ya ini menurut saya ini yang membuat saya mau terus terang mau itu mau edukasi ke market karena hal ini sih gitu, Pak Andrew. Oke, Karena oke. karena it's not easy untuk dapat edukasi tentang yang benar tentang market di sosial media yang sangat luar biasanya fenomena sekarang nggak mudah gitu. Dan masih banyak yang beranggapan bahwa saham itu mudah, pasar modal itu gampang. Melihat pasar modal itu seperti emas yang kayaknya kita bisa kaya akan 1 sampai 2 minggu dengan berada di dunia pasar modal. Itu nggak akan kejadian gitu. Kita bisa lihat fenomena yang saya lihat sekarang dunia saham agak sedikit melandai dibandingin 2020. Ini adalah efek dari 2020 yang terlalu euforia dan mereka yang akhirnya banyak yang kena pom-pom sebenarnya. Hmm. Jadinya Oke. iya banyak yang dana ketahan karena di portofolionya nggak bisa keluar atau nyangkut gitu, membeli saham-saham yang nggak benar gitu. Oke, oke. Nah, kemudian gini, Bram, kalau dilihat, kamu sendiri melihat, merasakan waktu pertama kali masuk ke dunia investment gitu ya, Ya, tahun demi tahun melewati ya COVID gitu ya, terus pada akhirnya sekarang, mungkin kamu bisa bisa cerita nggak sih, selama kamu ada di capital market gitu ya, tahun yang paling challenging buat kamu nih, itu tahun waktu kapan? Kejadiannya lagi apa gitu kan? paling challenging tentunya waktu lagi sebenarnya bagi saya nggak terlalu challenging banget ya soalnya. Soalnya saya pernah kenanya waktu itu banyaknya di forex tuh, kerugian besar tuh. Karena kerugian besar waktu di forex di tahun 2008 2009, jadinya udah banyak belajar sih tentang bagaimana sih trading yang benar gitu. Tapi kalau kita lihat dari market waktu menjelang COVID yaitu berat sama sekitar kalau nggak salah 2018 ke 2019 ya kalau nggak salah ya. Yang IHSG sebentar saya lihat. Mungkin itu yang flat panjang ya, yang sideways panjang, nggak kemana-mana kali. Betul. Nah, itu market yang saya juga kurang serap. Makanya sama 2022 yang rangingnya besar, terus hanya di situ-situ aja, itu bagiku nggak, saya bukan di tempatnya di situ gitu, Pak. Kita perlu tren-tren yang bagus sih gitu. Jadi trading tetap trading, tapi nggak semaksimal waktu kita marketnya lagi bagus banget gitu. Nah, di sekitar 2018 ke 2019 tuh, itu juga nggak mudah tuh. Oke, jadi kamu setuju nggak sih Bram? Setiap tren gitu ya, setiap kita melalui tren di pasar modal, itu strateginya memang harus berbeda antara satu dengan yang lainnya. Betul. Jadi
Betul ya? Yang saya lihat kebanyakan orang yang berhasil itu dia fokus di satu strategi, Pak Andrew. Jadi kita lihat banyak orang sering pakai, oke, satu misalnya indikator atau teknik trend follower gitu. Tapi ada juga teman-teman yang pakainya indikator seperti stokastik atau apa yang lebih berguna kalau market sideways gitu. Nah, akhirnya kalau kita mempelajari semua indikator itu, akhirnya kita nggak specialize di suatu teknik dan di satu market. Sebenarnya saya lihat baik manajer investasi ataupun misalnya orang yang trader hebat di dunia pasar modal di luar negeri khususnya, mereka itu yang hebat itu karena spesifik dan sangat mengerti satu teknik di satu market sebenarnya. Jadi dia tahu nih kapan waktunya dia harus ngerem, kapan waktunya dia harus ngegas, dia tahu. Sehingga ketika itu dapat momen yang tepat dengan tekniknya dia bisa double triple dari asetnya dia gitu. Hmm. Bukan teknik Oke, yang jadi kayak ya bukan dikit-dikit trend following, dikit-dikit kita pakai yang misalnya indikator yang kayak stokastik atau apa untuk market sideways ganti-ganti itu juga nggak efektif menurutku. jadi kamu lebih percaya yang kalimatnya Bruce Lee kalau nggak salah ya. Dia lebih takut sama musuh, ya kan? Yang Ya latih tendangan, satu tendangan tapi beribu-ribu kali. betul Gitu. betul. Saya sangat percaya itu. Hmm. Oke, Dan jadi itu lebih memang harus punya menjadi spesial di satu hal gitu ya, atau memiliki specialty di misalkan kalau konsep trading ya udah kuasain satu gitu ya. betul. Uh, jadi daripada kita selalu gini, kalau kita masih umumnya kalau kita masih mulai di dunia pasar modal, biasa 1 sampai 3 tahun, biasanya kalau orang yang baru masuk 3 tahun pertama pasti mengejar profit gitu. Tapi Oke, kalau kita statistiknya juga, yang bertahan lebih dari 3 tahun biasanya itu nggak nyampe 10% biasanya di pasar modal. Nah biasanya orang yang udah lama di pasar modal, biasanya dia lebih mencari konsistensi dari portofolionya itu bertumbuh gitu. Bukan hanya 1 atau 2 bulan yang kita mengejar return banget gitu. Nah, karena sering kali banyak mungkin teman-teman di pasar modal yang terjebak kita mau return setinggi-tingginya tapi lupa. Mungkin tahun kedua karirnya selesai. Mungkin tahun ketiga karirnya selesai. Walaupun kita returnnya bagus banget dalam jangka waktu pendek, tapi ketika itu kita nge-crash dan kita nggak punya uang dana lagi untuk trading atau invest, buat apa sebenarnya gitu? Itu yang saya pelajari sih. Jadi setelah lebih dari 5 tahun di pasar modal, jadi baru berasa sebenarnya kuncinya bertumbuh itu bukan yang mengejar profit dalam waktu sependek-pendeknya. Justru konsistensi kita jaga ketika market lagi jelek, kita loss sekecil-kecilnya, market lagi bagus, kita maksimalkan keuntungan. Itu sebenarnya sih kuncinya. oke, jadi sebenarnya sama ya pola pikirnya dengan seorang fund manager. Dia kalau kalau lagi mengalami tahun yang lagi nggak bagus gitu kan ya, harus ngerem penurunannya itu jangan sampai lebih besar daripada benchmark IHSG gitu lah ya. Tapi kalau Betul, tahunnya lagi bagus, nah justru ini harus digas ini. Entah itu pakai strategi yang alfanya mungkin digedein gitu ya dan sebagainya. betul. Jadi kalau orang yang misalnya ada trader bagus yang menguasai misalnya tipe swing, ya nggak apa-apa swing, nggak usah harus position trading. Yang udah di position trading, nggak usah ngikutin yang kayak scalper misalnya. Yang scalper juga nggak usah pakai trend follower, karena kalau kita coba semuanya di max di dicampur-campur nanti hasilnya nggak akan maksimal gitu. Yang ada kita akan terjebak dalam dunia indikator yang nggak berujung tuh. Hmm. Ya, karena satu sama yang lainnya belum tentu sejalan gitu ya. Kan ada yang laggard, ada yang leading. Bener ya? Betul. Iya, karena misalnya gini, yang indikator trend following misalnya moving average kesannya kesannya naik terus. Tapi kalau bagi stokastik, wah ini udah overbought nih. Kita mesti rubah posisi nih, sedangkan bentrok nih sama moving average nih. Enggak, masih aman terus naik. Nah, jadi mana yang mau kita ikut gitu. Nah, ini suatu hal yang sering mempengaruhi orang gitu. Apalagi saya lihat banyak yang suka pakai 7 sampai 7 lebih indikator gitu ya. Wah, itu Wah, penuh layarnya. iya, malah nanti sulit untuk memutuskan suatu ini kan posisi gitu. Oke, kalau kamu sendiri sekarang apa ya, lebih strateginya atau kamu mendefinisikan gaya atau style investingmu gitu ya? Itu yang gimana, Bram?
Kalau ke sekarang lebih ke arah swing, tapi basicnya sebenarnya kayak trend following, tapi nggak selama trend follower, jadi lebih ke arah swing gitu. Berbasis Oke, jadi berbasis lebih ke swing ya. lalu mencari saham yang bergerak naik, tapi lebih ke arah swing gitu. Nggak long term, Hmm, karena pure trend follower atau position trading dia benar-benar bisa open posisi lama tuh, setahun, 2 tahun, 3 tahun is okay. Saya sih nggak selama itu gitu. Paling lama mungkin hitungan 1 2 bulan 3 bulan. oke. Terus kemudian mengenai kriteria ya, kita bicara saham nih. Kriteria saham yang masuk dalam watchlist-nya Ibrahim Sumantri itu kriterianya yang seperti apa? Biasanya yang pertama itu saya ngeliatnya selalu dari kriteria moving average gitu kan ya. Kalau bisa suatu saham itu berada di atas moving average 200-nya, terus moving average 100-nya di atas 200, moving average 50 dan di atas 100, moving average 20 di atas 50. Dan itu dan posisinya si moving average kalau bisa jangan datar, agak sedikit menuki ke atas. Itu yang prime time untuk biasa saya beli sih. Oke, jadi memang yang bisa dibilang fase uptrend-nya lagi kuat gitu ya. Yes, karena saya lihat dari historical trading biasanya walaupun kita salah, tapi salahnya itu sangat kecil gitu. Cenderung udaranya, hawanya ini masih bergerak ke atas gitu. Nah, itu berlaku untuk semua tipe saham atau hanya yang blue chip aja atau gimana, Bram? Nggak, biasanya kita ngelihat dari volumenya, volume perdagangannya gitu. Kalau kalau ada suatu saham yang saya nggak bisa keluar dari maksimum 3 tick harga, biasanya saya nggak masuk gitu Pak Andrew, patokannya. Jadi kalau misalnya kita Oke, masuk jadi misalnya 10 juta nih, kita mau keluar 10 juta rupiah, misalnya mau hajar kiri, tapi ternyata makan lotnya volumenya lebih dari 3 tick, itu berarti saham itu nggak cocok buat kita gitu. oke, jadi kamu mengukur liquidity yang baik yang sesuai dengan gayamu gitu ya. Hmm. Patokannya itu ya. Jadi kalau nggak bisa buang sampai tiga tick, ya sebagus apapun kamu nggak akan sentuh gitu ya. No, no, no. Ya, itu karena itu nanti banyak banget jebakannya tuh. Bisa jadi akan ada kan suatu saham dulu inget banget pernah tuh MEDC gitu ya. Pernah lotnya tebel, tiba-tiba lotnya hilang. Nah, itu bisa aja. Nah, ya that's why market kan nggak ada yang sempurna gitu ya. Tapi kita bisa screeningnya dari situ gitu. Kita lihat rata-rata dia bid volumenya sama offernya berapa sih. Kalau bisa, kalau puluhan ribu lot bagus banget. Jadi sangat liquid gitu. Kamu lebih suka tipe saham yang jumlah lotnya itu lebih tebal di bid atau jumlah lotnya lebih tebal di offer? Yang mana? Saya lebih suka yang kelihatan lebih tebel di offer. Di offer ya. Ada Ya, alasan spesifik mungkin, Bram? biasanya saya lihat manajer investasi ataupun big player, biasanya dia mencoba menakut-nakuti dengan taruh over besar. Jadi cenderung, wah, bitnya tipis nih, jadi kita bisa diguyur, dihajar kanan nih. Padahal seringkali pergerakan suatu meledaknya suatu saham itu, kalau overnya itu tiba-tiba ada yang hantam di kanan, jadi overnya itu tiba-tiba ada yang makan semua, dan sebenarnya dia juga itu yang menggerakkan. Dan itulah menurut saya selama ini tipe breakout yang paling bagus ya Pak Andrew. Jadi inget banget kayak dulu di BBKP ya Bang Bukopin ya. Di bidnya cuma sekitar 10.000 lot, 20.000 lot, 10.000, tapi di overnya 300.000, 500.000, 300.000, 500.000. 4 tick harga tebalnya sebesar itu kita lihat itu bisa dites misalnya ya kita bisa tes dulu posisi jangan masuk semua kita beli biasanya nggak lama lagi ketika ada yang makan itu akan mental jauh tuh sekali mental Hmm, itu menarik tuh oke. itu psikologi market ya. Jadi dengan lot over di lot di offer itu lebih tebal, justru itu membuka peluang supaya apa ya supply itu kan ada gitu ya. Begitu demand-nya ada, ini udah bisa dibilang ya apa ya gayung bersambut gitu ya. Ya udah confirm. Jadi Betul kayak kan. ada mungkin pergantian pergantian kepemilikan dengan jumlah yang cukup besar, yang masif gitu ya.
Nah, orang baru atau pihak baru yang barusan beli gitu ya dari pihak lama dengan jumlah yang gede, dia juga punya kepentingan untuk naikin sahamnya gitu ya, sampai di mana dia bisa exit dengan angka yang cukup decent gitu ya. Iya betul, karena seringkali dia ngetes nih, oke, masih banyak retail kecil-kecil yang mau keluar gak nih? Pada takut gak nih? Dikasih bitnya kecil-kecil, oh masih hajar kiri pelan-pelan pelan-pelan pelan-pelan. Begitu kayaknya kelihatan. Oke, kan seringkali nanti di suatu jam perdagangan sebelum breakout kencang biasanya suatu saham yang keluar tuh udah hanya dikit ya, paling yang beli hanya 5 lot, 7 lot, yang keluar juga cuma 5 lot, 7 lot. Berarti ini udah tenang nih. Biasanya di situ si penggerak itu entah siapa investor besar atau market maker dia akan menggerakkan ke atas gitu. Karena seringkali suatu saham sekali di breakout atas kan yang benar biasanya dia nggak akan kembali ke titik breakout dan sekali mental bisa 10% ke atas biasanya, 10 sampai 15% biasanya. Oke, kemudian Itu ini mas. cerita berlanjut nih, saat kondisi udah breakout gitu ya, terus misal kamu sudah punya posisi di situ. Patokannya waktu mungkin level pertama di mana kamu mulai mengurangi muatan dalam hal ini menjual gitu ya, entah berapa persen, yang kamu lihat apanya, Bram? Pertama, ketika dia breakout dengan volume besar, tapi dia kembali ke posisi di bawah sebelum breakout. Itu sinyal pertama saya nggak suka tuh kayak gitu Pak Andrew. Itu seringkali terjadi manipulasi pasar gitu. Terus kedua, ketika dia udah turun sebelum ke titik breakoutnya dan dia cenderung misalnya udah market mau tutup, dia di sekitar di bawah low-nya pada hari itu lagi, itu juga nggak bagus tuh. Hmm. Suatu saham yang mulus naik ke atas, yang mental ke atas, biasanya ketika dia breakout, dia nggak akan pernah kembali lagi ke titik breakoutnya. Oke, saat itu terjadi, posisimu adalah diam, tidak ada menjual. Kalau itu kembali ke titik breakout, biasanya 50% saya jual. Oke, tapi kalau konsisten naik ke atas, kamu akan hold gitu ya. Ketika ketika terus dia konsisten di atas titik breakout, ya malah averaging ke atas. Dari 50% posisi, kita mungkin bisa tambah 25% atau full posisi. Oke, kemudian untuk kamu exitnya apa lagi? Patokan apa yang kamu lihat? Nah, ketika kita di titik breakout itu, biasanya ini juga menarik nih buat teman-teman semua nih. Saham yang bergerak naik biasanya ketika dia breakout, dia nggak akan kembali ke bawah titik low-nya pada hari breakout itu, gitu Pak Andrew. Jadi kalau hari kedua, hari ketiga dia konsol atau dia cenderung istirahat di bawah low pada candle pada hari dia breakout, itu sebenarnya breakout semua sebenarnya. Itu patokannya. Dan berdasarkan Oke, pengalaman adalah titik cut loss terminim yang bisa kita ambil sebagai trader. oke. Jadi kalau mungkin pakai bahasa yang sederhana, kamu tetap melihat support gitu ya. Yes, tetap. Bahwa kalau kembali ke level di mana saat dia breakout, berarti itu udah kayak lampu lampu apa nih? Lampu kuning gitu ya. Bahwa udah harus hati-hati. Kalau Betul, karena memang ya kalau turun dia lagi, udah harus lepas gitu ya. karena kalau dia kembali ke titik breakout biasanya cenderung 50% lebih dia akan jadi shooting star candle-nya. Hmm. Di mana yang sebenarnya mungkin ada manajer investasi atau investor besar yang sebenarnya memancing sedikit untuk dia bisa distribusi barang biasanya. Oke, oke, keren. Kemudian, Bram, di layar ada yang nanya dari Grace, Boleh kalau ada Grace yang mau nanya. Michuan. Iya, nentuin supportnya tadi pertanyaannya gitu. Gimana caranya nentuin support? Oke, yang selama ini teman-teman saya lihat ya, titik support sama resisten itu kalau berdasarkan cara trading saya, biasanya paling valid itu di candle daily atau weekly. Jadi time frame-nya daily atau weekly. Bukannya time frame belasan menit atau hour atau apa itu enggak. Biasa saya daily. Dan kalau bisa kita lihat jangka panjangnya, jangka waktunya diperpanjang banget gitu kita lihat. Akan ada suatu titik di mana angka ini merupakan titik yang sering dijadikan patokan bagi si saham itu untuk menunjukkan karakternya, entah dia menembus atau dia berbalik. Nah, itu adalah titik support resistor yang valid gitu. Itu yang sering saya bilang kalau di Instagram saya area kunci sebenarnya. Oke, istilahnya Hmm, area kunci ya, kalau yang kamu sering ulas di IG ya.
Betul. Jadi saya nggak suka tuh misalnya suatu saham bergerak naik menembus atap area kunci, dia kembali tutup di bawah atap area kunci, itu udah benar-benar salah banget itu sahamnya ya. Jadi kita harus keluar segera-geranya. Biasanya itu yang kejadian sama saham-saham yang akhirnya akan loss minus 70%, minus 80%, minus 50%. Biasanya kayak gitu Pak Hendro. Indikasi indikasi suatu saham akan bergerak turun biasanya itu volume besar, tapi closingnya ini, candlenya ini nggak seperti breakout, dia membentuk shooting star atau dia membentuk seperti yang closing itu di bawah low, itu seperti kayak gitu. Itu makanya kejadian misalnya kalau kita lihat teman-teman, masih banyak yang menyimpan saham Arto ketika dia bergerak sampai 19.000 sampai sekarang di sekitar 4.000 5.000, biasa begitu tuh polanya tuh, pola distribusinya. Oke, mudah-mudahan menjawab tadi ya pertanyaannya Grace. Nah, Bram, ini bisa jadi kayak contoh yang valid nih ya. Dengan Arto, kalau kita melihat dari titik peak sampai sekarang itu, Yes. wah, lebih dari 70% gitu ya, Yes. Yes. penurunannya. Nah, di level sekarang, Arto, apakah ini sudah cukup menggodamu untuk masuk, atau apa yang kamu tunggu untuk saham ini akan kamu masukin ke dalam portofolio? Bentar, tak lihat dulu ya chatnya. Boleh, boleh. Sambil aku jawab dari Pak Joko Rudi ya. Pak Joko, kita ada nanti di save, ada recordingnya, jadi bisa nonton siaran ulangnya ya. Buat yang lain yang mau tanya, silahkan. Boleh, makanya boleh. Ya. Oh, ada Rio Rizaldi juga nih barusan join. Waduh, Halo itu Koko. ada bosnya trend follower tuh. Jadi saya lihat kalau si Arto ini, menurut saya sih tetap kurang suka yang seperti Bang Jago ini. Tapi dia kalau dia menembus ke bawah 4.400 itu akan semakin ke bawah lagi, ngeri juga sih. Bagi saya belum waktunya untuk kita buy gitu. Masih banyak saham lain yang lebih menarik bagi saya. Oke, jadi kamu tidak tipe yang nangkep pisau gitu ya? Ya, Lebih ke enggak. arah mungkin ngelihat saat stop, diem, terus membuat kayak higher high gitu ya. Justru itu patokannya akan masuk ke dalam watchlistmu gitu ya. Iya, karena persepsi saya gampang Pak Andrew. Kalau kita trading, ketika kita masuk suatu posisi dan saham itu nggak bergerak 1 sampai 3 hari berikutnya, itu menandakan kita salah saham gitu aja, simple. Hmm. Biasanya kita akan beli suatu saham sebagai trader, ekspektasi kita pasti naik teman-teman. Jadi kalau kita beli sampai 3 hari saham itu nggak naik, jadi udah nggak usah mikir ini why-nya cari data fundamental atau apa, nggak usah teman-teman. Itu menandakan kita berada di saham yang salah pada saat itu gitu. Dan biasanya yang seperti itu justru memberikan peluang keluar tercepat dan terbaik sebenarnya. Sebelum dia turun minus 40%, minus 60%, minus 70% ya. Oke, di Hmm. 1 minggu tepat hari Jumat juga, kalau aku nggak salah inget, sempat ngomongin juga live di Clubhouse itu ya sama Rio. Saat itu kita bercandaan Arto ya, Arto bisa turun sampai 3.500. Mungkin kamu punya view, Bram. Mungkin banget ke 3.500, sangat mungkin Pak Andrew. Bahkan kalau melihat trennya terus seperti ini, nggak heran dia akan kembali ke harga 2.000-an pun mungkin banget. Wow, wow. Mungkin. Oke. Karena wow, tren turunnya kencang banget ya. Jadi yang di Arto ini diharapkan ketika nanti mungkin beberapa laporan keuangan kuartal berikutnya, kalau kita lihat 1 sampai 2 depan kuartal juga nggak terus improve, menurut saya ini akan ngeri ya, mungkin bisa kembali ke 2.000. Dan kamu masih avoid ya? Avoid, benar. Karena saham yang udah dalam tren turun atau downtrend, kita lebih baik kita jangan masukkan dalam watchlist biasanya. Hmm. Hmm. Oke, menarik. Nah, yang tadi kamu coba jelasin gitu ya, ada titik kunci gitu ya, atau key level. Mungkin bisa cerita di sini cara untuk kamu apa ya mengadopsi pemahaman itu atau knowledge itu gitu ya. Itu kamu nemuinnya dari mana? Apa memang banyak baca buku kah gitu ya, atau banyak ikut seminar kah, atau kamu secara otodidak, Bram?
Pertama, untuk menemukan suatu karakter yang saham yang bergerak bagus itu dulu dari riset akan trader-trader hebat dunia gitu ya. Salah satu untuk trend follower kan kalau teman-teman tahu kan biasanya itu panutannya itu Nicholas Darvas. Nah, dia juga dengan box strategi itu tekniknya dia. Nah, itu menarik. Justru area kunci itu dibangun dari dasar itu gitu. Jadi promise-nya atau key take-nya adalah ketika suatu saham mau bergerak naik, dia nggak akan kembali ke level sebelumnya. Itu patokan dari area kunci gitu, Pak Andrew. Itu juga makanya inline dengan ketika suatu saham breakout yang bagus, dia nggak boleh ke bawah level sebelumnya gitu. Premisnya, prinsipnya sama gitu. Jadi ketika suatu saham itu breakout atau dia bergerak naik tapi kembali ke level sebelumnya, itu menandakan itu ada suatu hal yang salah dengan saham itu. Dan itu bukan cocok untuk di teknik ini gitu. Ya, Oke, keren. basically dari trend follower dari Oke. Terus Bram, kita ambil satu pertanyaan lagi boleh ya dari Ivan boleh yang teman-teman. Wanarta. Nah, di sini yang ditanya kondisi sekarang selama tren bagus dan gerak naik-naik area kunci tetap bisa trading kan kok? Gimana nih? Bisa, justru suatu saham yang terus bergerak naik area kunci justru di situ yang akan yang justru kalau bisa teman-teman tradingnya di saham itu aja sebenarnya. Teman-teman bayangin nggak waktu di tahun sekitar 2001 sampai akhir di tahun 2021 ya. Itu saham Arto bergerak dari sekitar di grafik ini dari sekitar 2.800 bisa sampai 16.000 17.000. Sebenarnya kalau kita menemukan saham uptrend 1 sampai 3 saham aja, kita fokus di situ aja. Biasanya itu sebenarnya udah mengalahkan return dari semuanya sih Pak Andrew, pengalaman saya ya. Oke. Iya, jadi kita nggak usah benar-benar banyak-banyak watchlist, hanya kita menemukan 1 sampai 3 saham yang benar-benar trennya naiknya kuat, and there is the key to make money sebenarnya. Oke. Iya, Terus di karena South, dalam di South sama Grace itu contohnya yang lagi diomongin apakah Esa masuk itu? karya saya lihat ESA juga boleh. Ini salah satu saham yang lagi istirahat sebentar dan kemungkinan dia masih bisa naik. Ini bagus untuk dijadiin watchlist nih teman-teman. Oke, mudah-mudahan kejawab nih ya. Nah, kemudian Bram, bicara 2023 yang secara teknis sudah di depan mata, ya. Kamu sendiri mungkin ada persiapan, ya kalau misalkan kondisinya getting worse, gitu ya. Apa yang akan kamu lakukan, gitu ya, dalam hal ini adalah penataan dari sisi aset atau portofolio. Gitu, Bram. Kalau dari melihat dari 2023, salah satu yang kita bisa lakukan adalah ketika kita trading benar-benar pilih sahamnya gitu. Kalau bisa saham yang benar-benar liquid. Itu satu dulu, Pak Andrew. Jadi tetap nanti semua trading plan kita sama kedisiplinan kita lakukan di saham itu gitu. Jangan terlalu coba saham yang third liner yang volume tipis banget, jangan teman-teman. Terus lagi-lagi kita kembali ke risk profile kita gitu loh. Kalau kita nggak terlalu menyukai resiko, ya teman-teman nggak apa-apa. Jangan mengkonsentrasikan lebih ke arah trading. Misalnya trading hanya 30% mungkin dari dana teman-teman atau dari portofolio atau hanya 40%, which is sebenarnya is okay gitu. Jadi sesuaikan lagi dengan karakter kita gitu. Kita yang lebih suka nggak menyukai risiko atau kita lebih risk taker atau kita yang lebih moderat, semua kembali ke teman-teman sih. Oke, thank you Bram. Kemudian terakhir deh, ini kita ambil yang dibicarakan tadi kan ada buku Nicholas Darvas. Terus ada yang nanya nih, Adit, itu yang judulnya apa? Kalau nggak salah tuh yang ini ya, bentar ya. Yang tentang dia ngulas Darvas Box itu kan ya Bram ya? Betul. Kalau nggak salah judulnya How I Made 2 Million in Stock Market ya. How I Made. Iya. Yes. Ya, sepertinya itu, betul. Ya, Nanti tinggal di Google aja ya, Adit.
Ya, How I Made 2 Millions in the Stock Market. Jadi ini menarik. Jadi si Nicholas Darvas ini dia menemukan, dia tahu karakter saham yang naik. Cuma pada saat itu karena baru menemukan pertama kali, dia juga mengalami keuntungan besar, tapi kerugian besar juga gitu. Tapi saya lihat akarnya dari trend follower yang hebat-hebat di zaman sekarang itu akarnya dari pemikiran itu sebenarnya, dari premis itu disesuaikan lagi dengan trading plan mereka, dengan penyesuaiannya lagi masing-masing gitu, menarik sih. Makanya nanti Oke. teman-teman follower zaman sekarang kan ada kayak Mark Minervini, terus juga yang founder dari investing.com tuh, itu semuanya juga basicnya awal dari situ. Oke. Nah, soal tokoh, kamu lebih mengidolakan Nicholas Darvas atau Jesse Livermore? Yang mana? Wah, dua-dua itu toko besar di satu satu. Dua-dua itu sih ini banget, apa yang dulu sangat-sangat itu core-nya sih, mereka yang membangun core dari trend follower sih. Jadi menurut saya dua-dua itu panutan lah. Susah ya milih. Satu di antara dua itu susah ya? Susah karena itu ilmu ilmu Bruce Lee-nya dari mereka tuh, memang ilmu dasarnya dari Hmm. mereka. Hmm. Jadi itu juga mereka-mereka yang membentuk core untuk trading system yang kamu pakai sampai sekarang ini juga ya? Iya, sampai sampai sekarang loh. Itu sebenarnya core-nya juga dari teman-teman tahu mungkin Ken Slim tuh dari siapa nama orangnya, Ken Slim founder. Sebentar. William O'Neill dengan dia William memanfaatkan, O'Neill ya. ya dia sampai punya tuh yang uh, IBD, investor.com, ada jasa konsultan juga, tapi juga manage fund juga. Dia juga berdasarkan trend follower karena dari mereka itu. Nanti jadi menarik itu biasanya mereka walaupun kayak Jesse Livermore segala melihat dari teknikal, nanti lama-lama kelihatan. Oh, suatu saham bisa meledak naik, biasanya juga ada premis fundamentalnya, baru kita lihat. Oh, EPS-nya bertumbuh dalam beberapa kuartal, net income-nya terus bertumbuh dalam beberapa tahun, revenue-nya terus bertumbuh. Itu yang mereka bilang sebagai super stock sih biasanya. Oke, keren. Nah, Bram, buat penutup nih ya, apa yang mungkin bisa kamu sampaikan ke baby-baby yang nonton live di malam hari ini gitu ya? Boleh ke arah persiapan gitu ya, boleh ke arah mungkin ini karena November terkenal lebih banyak merahnya gitu ya, terus harus ngapain gitu ya, atau lebih ke arah pemilihan saham atau pengaturan alokasi aset, silahkan Bram. Ya, pertama kita harus tahu teman-teman, kita lebih cocok ke arah trader atau investor pertama. Nah, kalau kita udah menemukan, oke, kita kayaknya lebih cocok sebagai investor nih daripada trader nih, atau trader daripada investor. Terus kedua, temukan teknik yang paling cocok buat teman-teman semua gitu. Karena berdasarkan pengalaman saya, semua teknik itu bagus digunakan pada kondisi yang sesuai, pada timing yang tepat. Jadi nggak ada teknik yang lebih bagus di antara lainnya, itu nggak ada. Semuanya bisa make money, dan semuanya bisa losing money di waktu dan market yang salah gitu. Jadi kuasai satu teknik yang sesuai sama karakter pribadi kita masing-masing. Itu yang paling penting sih. Jangan jangan sampai Oke. yang seperti jangan sampai yang seperti ini, Pak Andrew. Kita maunya trader tapi pakai stylenya Warren Buffett nih. Ini gawat nih. Ya, ya, ya. Nggak cocok bener. Bertolak Benar. belakang justru. Ya, atau sistemnya Warren Buffett tapi naik 5% sedikit mau dijual nih. Sama juga nih, ini juga Iya. beda. Nanti yang Nah, yang kalau ada, yang kedua itu capek banget ya, udah nganalisa benar-benar angka gitu ya, ternyata naik sedikit dilepas. ya, jadi nanti yang ada teman-teman merasa profit 5 sampai 10%, teman-teman pengen take profit banget, di take profit, tapi ketika loss-nya minus 50%, teman-teman malah hold, terbalik malah. Justru yang lagi naik yang kita hold, yang turun malah yang kita jual kalau kita trader. Makanya jangan terbalik-balik antara trader atau investor gitu. Oke, Bram, thank you banget. Jadi harus
tahu gitu ya jati diri, belajar di situ mendalami satu mungkin pola trading yang paling fit dengan karakter gitu ya, profile, ya latih terus gitu ya, jangan ngelihat kanan kiri, udah konsisten aja. Dan tadi satu hal yang aku ingat juga, kamu pesan kalau untuk 1 tahun kayak bisa nemuin 2 sampai 3 saham yang memang naiknya kencang, itu udah cukup make money gitu ya. Jadi nggak perlu sampai puluhan gitu ya, belasan, 3 aja mungkin bisa dibilang udah bisa cukup membuat return di atas benchmark gitu ya. Iya, jadi misalnya gini Pak Endo, kayak dulu yang tadi kita contoh ambil Bang Arya, sempat dari 2.000 ke 16.000. Itu ribuan persen. Kita dapatnya 50 atau 100% aja deh gitu teman-teman, dari situ udah sangat cukup banget gitu kan sebenarnya. Ya, yang sering orang salah ini karena mau diversify, dia mencari saham-saham lain yang sebenarnya saham itu nggak lagi naik tapi lagi turun misalnya. Mendingan kita konsentrasi ke 1 sampai 3 saham lagi turun, tinggal manfaatkan momentumnya aja dari technical analysis. Itu sih pengalamanku sih. Ya akan mengalahkan return pasar yang begitu. Keren, Karena, Bram. iya, karena kalau kita di dalam satu porto, teman-teman kita punya 20 sampai 30 saham atau 50 saham, naik 100 sampai 200%, satu saham itu nggak akan mempengaruhi dari weighting portofolio kita gitu. Oke, keren banget penutupnya. Jadi mudah-mudahan berguna apa yang di-sharingkan Bram di malam hari ini, gitu ya. Nah, buat baby yang mungkin ketinggalan tadi, tenang aja, karena kita akan ada recordingnya, gitu ya. Dan buat kalau ada yang mau konsultasi, nanya tentang saham, portofolio, bisa langsung teks ke IG-nya Bram ya. Boleh. Masih dijawab kan ya? Masih, masih dijawab dong. Oke, keren. Banyak curhat ya. Banyak. Seru, menarik. Oke, kalau gitu, thank you banget Bram, appreciate buat waktunya, ceritanya gitu ya, sharingnya. Ntar kapan kita bikin lagi mungkin di platform Clubhouse gitu kan ya, lebih santai gitu ya, ngikutin waktumu aja nanti. Thank you banget, kita tutup ya. Malam semuanya, nice weekend ahead, bye. Thank you Bram. Thank you.